Upacara memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun 2021 dengan tema Indonesia Maju di lingkungan Sekolah Islam Terpadu SMP IT Al-Hidayah Sumeneb, Selasa 17 Agustus 2021 dimulai. Pemimpin upacara memasuki tempat upacara. Pembina upacara memasuki tempat upacara. Penghormatan umum. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara. Lapor upacara memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76, Selasa 17 Agustus tahun 2021. Siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Pada Sang Merah Putih, hormat, gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur, mengheningkan cipta mulai.
Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Indonesia. Empat. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Banget deh lo. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa alihi wa sahbihi man wala,
wala haula wala quwata illa billah. Saya ingin memberikan sebuah penghormatan kepada antum semuanya, kepada kalian semuanya, dengan penghormatan yang mulia, penghormatan Islam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di hari yang penuh barakah ini, bersamaan dengan tasbihnya seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi, bersamaan pula dengan tasbihnya para malaikat yang tak pernah kunjung henti, bersamaan pula dengan salawatnya Allah dan para malaikatnya kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Labbaik Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, bersamaan dengan itu semuanya, di pagi hari yang cerah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya ditakdirkan untuk bisa berkumpul bersama dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peserta upacara yang berbahagia. Pertama, dalam rangka kita benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saya ingin merenungkan sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afa fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kalian yang berada di pagi hari dalam keadaan dia merasa aman pada dirinya, sehat badannya, sehat jasadnya, dan dia memiliki makanan yang akan dia makan di hari itu, maka kata Rasulullah SAW, seakan-akan orang itu telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan segala kenikmatan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua, seluruh peserta upacara pada pagi hari ini yang sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-76 ini, masing-masing kita benar-benar merasakan aman pada dirinya, jasadnya oleh Allah Subhanahu wa taala, fisiknya diberikan kesehatan, dan ada yang akan dimakan di hari ini. Sehingga kita adalah orang-orang yang banyak mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah mengatakan, faka'annama hizat lahud dunya. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para peserta upacara yang dirahmati Allah. Yang kedua yang harus kita benar-benar syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, selain kenikmatan-kenikmatan yang sudah disebutkan tadi, adalah kenikmatan berupa kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Kemerdekaan adalah merupakan rahmat Allah, merupakan karunia besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang wajib selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kemerdekaan yang Allah berikan, kita bisa membangun diri kita bisa membangun keluarga kita bisa membangun masyarakat kita, dan kita bisa membangun negeri kita menuju kepada kehidupan yang adil dan sejahtera, kehidupan yang makmur, kehidupan yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini adalah merupakan cita-cita para pendiri bangsa ini. Bagaimana bangsa Indonesia benar-benar menjadi negeri yang baik, yang aman dan sentosa, serta mendapatkan ridha dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan kemerdekaan ini, bahwa ada dua generasi besar. Yang pertama adalah generasi pelaku kemerdekaan. Mereka adalah orang-orang yang sangat berjasa, di mana mereka telah merebut
dan meraih kemerdekaan negeri ini. Mereka berhadapan langsung, mereka berhadapan secara langsung dengan para penjajah yang akan merampas hak-hak rakyat Indonesia dan seluruh masyarakat pada umumnya. Akan tetapi alhamdulillah mereka berjuang dengan gigih. Mereka mengorbankan segala kemampuan, mereka mengerahkan segala kemampuan yang mereka miliki. Mereka berjuang dengan harta, mereka berjuang dengan keringat, air mata, dan darah dalam rangka untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Mereka adalah generasi yang saya sebut sebagai generasi pelaku kemerdekaan yang berhadapan langsung dengan para penjajah untuk kemudian dapat meraih kemerdekaan. Di saat mereka meraih kemerdekaan ini, mereka sedikit pun tidak merasakan bahwa mereka mendapatkan kemerdekaan karena kepandaian mereka, karena kegigihan mereka. Tetapi mereka mengatakan bahwa kemerdekaan adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Generasi yang kedua adalah generasi yang menikmati kemerdekaan. Kita adalah termasuk para generasi yang menikmati kemerdekaan, yang benar-benar merasakan bagaimana nikmatnya kemerdekaan yang telah diusahakan dan diperjuangkan oleh para generasi pendiri bangsa ini. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita punya tanggung jawab besar. Para generasi penikmat kemerdekaan ini mempunyai tanggung jawab yang besar. Bagaimana mempertahankan kedaulatan Indonesia? Bagaimana mempertahankan NKRI ini agar negeri Indonesia benar-benar menjadi negara kesatuan. Jangan sampai kemudian negeri ini pecah belah. Jangan sampai rakyat Indonesia kemudian pecah belah. Ini adalah merupakan tanggung jawab besar mempertahankan kemerdekaan yang telah mereka raih dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tugas besar bagi kami, bagi kita semuanya, para generasi penikmat kemerdekaan adalah bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan arahannya kepada kita sekalian. Beliau mengatakan dalam rangka kita ini mengisi kehidupan kita, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ihris ala ma yanfa'uk. Antusiaslah engkau bahwa kita semuanya harus menjadi pribadi-pribadi yang memiliki rasa antusias yang sangat tinggi untuk melakukan segala sesuatu yang bermanfaat. Lakukan segala apa yang berguna dan bermanfaat itu dengan penuh antusias. Dan yang kedua, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wala ta'jas, dan jangan kamu merasa lemah. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Ketahuilah bahwasanya kalian tidak memiliki kehendak kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menjadi kuat. Jangan kita merasa lemah, jangan kita merasa minder. Lakukan apa yang bermanfaat, yang bisa kita lakukan, yang bisa memberikan manfaat kepada diri kita dan kepada orang lain. Yang ketiga, Rasulullah SAW mengatakan, wasta'in billah, dan senantiasalah engkau memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa menjaga negeri ini, agar kita bisa mempertahankan kemerdekaan ini, agar kita menjadi generasi yang kemudian menjadi generasi yang bisa mewarisi nilai-nilai kemuliaan yang telah dimiliki oleh para generasi yang pertama, generasi pelaku kemerdekaan itu. Kita minta tolong pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hegemoni para penjajah, para orang-orang yang akan merusak terhadap bangsa ini. Kita mohon pertolongan kepada Allah agar bangsa ini, rakyat ini benar-benar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hegemoni para perusak, para penjajah itu. Wasta'in billah, minta tolonglah engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya kita terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memohon terus pertolongan. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kita mengatakan selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah,
dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Di saat kita benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 3 stabilitas besar kepada kita sekalian. Yang pertama adalah stabilitas sosial. Dengan stabilitas sosial, kita bisa melakukan segala aktivitas yang bisa kita lakukan dalam kehidupan di dunia. Kita para pelajar, para guru bisa datang ke sekolah. Para petani mereka bisa datang ke sawah. Para nelayan mereka bisa datang ke laut dalam rangka untuk melaksanakan aktivitas. Ini yang pertama, ketika kita benar-benar melakukan ibadah kepada Allah dan kita memohon pertolongan kepadanya, Allah Subhanahu wa taala akan mengkaruniakan berupa stabilitas sosial. Yang kedua, yang Allah taala akan karuniakan adalah stabilitas keamanan. Stabilitas keamanan ini sangat penting sekali. Bagaimana kita bisa menanam ketika kondisi kita tidak aman? Bagaimana kita bisa mengajar ketika kondisi kita tidak aman? Bagaimana murid-murid kita bisa ke sekolah kalau kondisinya tidak aman? Makanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memiliki keamanan dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Kita minta kepadanya, kita mohon kepadanya dengan ibadah dan permohonan kita kepada Allah. Kemudian yang ketiga, stabilitas yang Allah akan berikan kepada kita sekalian adalah stabilitas ekonomi. Antara stabilitas sosial, stabilitas keamanan dan stabilitas ekonomi adalah satu hal yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Ketika salah satu di antaranya terganggu stabilitasnya, maka ia akan berdampak kepada yang lainnya. Ketika stabilitas ekonominya terganggu, maka otomatis stabilitas keamanannya juga akan terganggu dan akhirnya stabilitas sosialnya pun akan terganggu. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sekalian di dalam satu surat yang sering kita baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Kata Allah Subhanahu wa taala merupakan kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu mereka melakukan perjalanan di musim panas dan di musim kemarau. Ini adalah sebuah gambaran akan stabilitas sosial di mana masyarakat bisa melaksanakan aktivitasnya dalam musim apapun dan kapanpun. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita umat manusia agar Allah taala memberikan stabilitas sosial kepada kita, stabilitas keamanan dan ekonominya. Kata Allah, "Falyabudu", maka hendaknya mereka manusia beribadah Rabb hadzal bait, kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki Ka'bah, yang sebagai tuannya Ka'bah, sebagai Tuhannya Ka'bah. Rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju', yang terus akan memberikan makan kepada umat manusia agar mereka tidak kelaparan, wa amanahum min khauf, dan Allah taala memberikan keamanan kepada mereka agar mereka terhindar dari rasa takut. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai anak bangsa dan kita adalah sebagai guru, pendidik serta pelajar, kita memiliki sebuah peranan besar dalam rangka mengisi kemerdekaan ini, yaitu adalah mencerdaskan diri kita, mencerdaskan anak bangsa ini agar kita menjadi bangsa yang cerdas, menjadi bangsa yang berdaulat, menjadi bangsa yang bersatu, menjadi bangsa yang berkeadilan. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa amanat yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan kepada seluruh peserta upacara, dan mudah-mudahan kita bisa melakukan segala sesuatu yang bermanfaat dengan penuh antusias dengan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu perjuangan bersama-sama.
Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih. Pagi ini kami pemimpin dan seluruh rakyat bangsa ini bersimpuh tantangan. Kami bersyukur atas kemerdekaan bangsa dan negara kami, anugerah yang tak terbilang dan tercurah di bumi pertiwi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, beri kami petunjuk agar peringatan proklamasi kemerdekaan ini bisa menjadi momentum merekatkan kesatuan dan persatuan. Anugerahi kami keberanian hati dan kejernihan pikir dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, negeri ini punya cita, mudahkanlah dalam menggapainya. Hindarkanlah Nusantara kami dari bencana dan mara bahaya. Angkatlah pandemi COVID-19 ini agar kami dapat kembali beraktivitas normal. Teguhkan rasa cinta tanah air, suburkan tenggang rasa, solidaritas antar sesama, dan gotong royong dalam membangun bangsa. Sehingga Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh dapat diwujudkan segera. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jangan tinggalkan kami dalam kesendirian dan ketidakberdayaan. Beri kami petunjuk serta kekuatan untuk membawa negeri ini ke arah kemajuan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah semua dosa kami, dosa orang tua dan guru-guru kami. Ampuni para tokoh bangsa dan para pemimpin kami. Terimalah amal dan perjuangan para syuhada bangsa kami, mereka yang telah korbankan jiwa raga, darah dan air mata dalam upaya memerdekakan negara ini. Masukkan mereka ke surgamu, muliakan mereka di sisimu. Kabulkanlah doa dan segala permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara. Lapor upacara memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76, Selasa 17 Agustus tahun 2021, telah dilaksanakan dan siap dibubarkan. Bubarkan. Bubarkan.
Penghormatan umum. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pembina upacara berkenan meninggalkan upacara. Upacara selesai, pemimpin upacara dapat membubarkan peserta upacara. Tanpa penghormatan, bubar barisan jalan.